Banyak hal yang telah dikatakan tentang keluarga Adolf Hitler setelah kehancuran Perang Dunia Kedua. Meskipun perang mengakhiri kekuasaan tirani Hitler, itu juga meninggalkan dampak yang mendalam pada kerabatnya. Mulai dari pensiun saudara perempuannya, Angela, yang tidak menentu hingga penangkapan dan interogasi saudara perempuannya, Paula, oleh intelijen Amerika Serikat. Dampak perang membawa berbagai tantangan dan konsekuensi bagi keluarga Hitler. Beberapa kerabat lainnya ditahan oleh Soviet dan ada kisah-kisah menarik seputar dugaan anak-anak laki-laki Hitler. Dalam video ini, kita akan melihat apa yang terjadi pada keluarga Hitler. Kehidupan kerabat Hitler pasca perang. Saat dunia terjerumus ke dalam kekacauan Perang Dunia Kedua, hubungan Adolf Hitler dengan keluarganya mengalami perubahan besar. Terpaku pada ambisinya dan tuntutan memimpin Nazi Jerman, Hitler semakin menjauh dari orang-orang yang dicintainya. Salah satu ketegangan paling mencolok dalam hubungan keluarganya terjadi dengan saudara perempuannya, Angela. Angela dan Adolf selalu memiliki hubungan yang rumit, namun hubungan mereka mencapai titik puncak ketika Angela tidak menyetujui keterlibatan romantis Adolf dengan Eva Braun. Angela yang tidak bisa memahami pilihan saudaranya menjauh darinya. Namun, saat perang terus berkecamuk, keadaan memaksa mereka untuk kembali berhubungan. Selama perang, Angela menjadi perantara Hitler dengan anggota keluarga lainnya. Adolf yang lebih suka mengasingkan diri dari kerabatnya, mengandalkan Angela untuk menjaga komunikasi dengan mereka. Terlepas dari perbedaan mereka, Angela mengambil peran ini, bertindak sebagai jembatan antara Adolf dan anggota keluarga mereka yang lain. Sementara itu, keponakan tiri Adolf, Heinz Hitler, mendapati dirinya ditarik ke dalam partai Nazi. Heinz bercita-cita menjadi seorang perwira dan bersekolah di Institut Pendidikan Politik Nasional yang bergengsi di Ballenstedt-Anhalt. Di tahun 1941, ia bergabung dengan tentara sebagai bintara sinyal di Resimen Artileri Potsdamer ke-23. Dia berpartisipasi dalam invasi Uni Soviet yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Tragisnya, karir militer Heinz terputus ketika pasukan Soviet menangkapnya tanggal 10 Januari 1942. Ia dikirim ke penjara militer Moskow, Butyrka, di mana ia mengalami interogasi dan penyiksaan. Heinz, yang baru berusia 21 tahun, tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Hidupnya secara tragis terpotong pendek, menjadi korban perang. Anggota keluarga Hitler lainnya yang secara langsung terkena dampak perang adalah Leo Rudolf Raubal, keponakan tiri Adolf. Leo menjalani wajib militer di Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman. Di bulan Januari tahun 1943, selama pertempuran Stalingrad, Leo terluka. Friedrich Paulus, seorang marsekal lapangan Jerman, meminta sebuah pesawat kepada Hitler untuk mengevakuasi Leo ke Jerman untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, Hitler menolak permintaan tersebut dan Leo ditangkap oleh Soviet tanggal 31 Januari tahun 1943. Hitler yang putus asa untuk mendapatkan pembebasan Leo, memerintahkan penyelidikan tentang kemungkinan pertukaran tahanan dengan Soviet. Ia mengusulkan untuk menukar Leo dengan putra Stalin, Yakov Zugashvili, yang telah ditahan Jerman sejak Juli 1941. Namun, Stalin menolak usulan tersebut, menyatakan bahwa perang adalah perang. Leo tetap berada di tawanan Soviet, menanggung kenyataan pahit perang sebagai tahanan. Di tengah kehancuran dan kekacauan perang, Adolf Hitler mengambil langkah untuk melindungi keluarganya. Setelah pengeboman dahsyat di Dresden bulan Februari tahun 1945, Hitler memindahkan Angela ke Berchtesgaden, sebuah kota di Jerman, untuk memastikan keselamatannya dari pasukan Soviet yang terus maju. Selain itu, ia memberi Angela dan adik perempuannya, Paula, sejumlah uang lebih dari 100.000 Reichsmark. Paula, yang memiliki keyakinan nasionalisme Jerman yang kuat seperti saudaranya, tidak aktif secara politik dan tidak pernah bergabung dengan partai Nazi. Selama perang, Paula jarang berhubungan dengan Adolf. Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa dia memiliki pandangan ideologis yang serupa. Meskipun memiliki keyakinan yang sama, keterlibatan Paula dalam politik tetap minim. Di hari-hari terakhir perang, ketika pasukan sekutu semakin dekat dengan Berlin, Paula yang berusia 49 tahun dibawa ke Berchtesgaden, kabarnya atas perintah Martin Bormann, seorang pejabat tinggi Nazi. Keadaan yang tepat seputar perjalanannya dan motivasi di baliknya masih diselimuti misteri. Berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa babak baru dalam kehidupan anggota keluarga Adolf Hitler. Dalam surat wasiat terakhir Hitler, dia menjamin saudara perempuannya, Angela, uang pensiun bulanan sebesar 1.000 Reichsmark. Namun, masih belum pasti apakah dia pernah menerima jumlah ini. Terlepas dari kekejaman yang dilakukan selama rezim Hitler, Angela memuji kakaknya bahkan setelah perang. Angela dengan tegas mengklaim bahwa baik dia maupun Adolf tidak mengetahui tentang Holocaust. Dia percaya bahwa jika Hitler mengetahui kengerian yang terjadi di kamp konsentrasi, dia akan menghentikannya. Dukungan Angela terhadap ketidakbersalahan kakaknya dalam menghadapi bukti-bukti yang luar biasa mengejutkan banyak orang.
saudara perempuan Adolf yang lain, Paula, juga menghadapi dampak dari perang. Di bulan Mei tahun 1945, ia ditangkap oleh petugas intelijen Amerika Serikat dan kemudian diinterogasi. Selama interogasi, salah satu agen berkomentar tentang kemiripan fisiknya dengan saudara laki-lakinya yang terkenal itu. Paula mengungkapkan bahwa Soviet telah menyita rumahnya di Austria, sementara Amerika mengambil apartemennya di Wina. Ia juga menyebutkan bahwa ia mengambil pelajaran bahasa Inggris dan bekerja di sebuah toko seni dan kerajinan untuk mencari nafkah. Paula menggambarkan hubungan masa kecilnya dengan Adolf sebagai perpaduan antara pertengkaran dan kasih sayang yang kuat. Terlepas dari bukti keterlibatan Hitler dalam Holocaust, Paula menyatakan ketidakpercayaan bahwa kakaknya bisa bertanggung jawab atas kekejaman tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa dia hanya pernah bertemu dengan Eva Braun, istri Hitler, satu kali. Setelah dibebaskan dari tahanan Amerika, Paula kembali ke Wina, di mana ia hidup dari tabungannya selama beberapa waktu. Dia kemudian menemukan pekerjaan di sebuah toko seni dan kerajinan, mencoba membangun kembali kehidupannya setelah perang. Sementara Angela dan Paula menghadapi perjuangan mereka sendiri, kerabat Adolf Hitler yang lain terjebak dalam cengkeraman otoritas Soviet. Di bulan Mei tahun 1945, 5 kerabat Hitler, termasuk sepupu pertamanya, Maria, Johann, dan Eduard Schmidt, ditangkap. Suami Maria, Ignaz Koppensteiner, putra mereka, Adolf, dan Johann Schmidt Jr., putra Maria dan saudara laki-laki Eduard yang telah meninggal, juga ditahan. Soviet menangkap Ignaz Koppensteiner atas dasar bahwa ia menyetujui rencana kriminal Hitler terhadap Uni Soviet. Tragisnya, ia meninggal di penjara Moskow tahun 1949. Baik Eduard dan Maria meninggal dalam tahanan Soviet masing-masing di tahun 1951 dan 1953. Johann Schmidt Jr. adalah satu-satunya kerabat yang ditangkap yang dibebaskan, dan ia mendapatkan kembali kebebasannya di tahun 1955. Kerabat ini secara anumerta diampuni oleh Rusia di tahun 1997. Tahun 1952, Paula Hitler pindah ke Berchtesgaden dan dilaporkan hidup dalam pengasingan di sebuah apartemen dengan 2 kamar dengan nama Paula Wolf. Selama waktu ini, dia menerima perawatan dari mantan anggota SS dan orang-orang yang selamat dari lingkaran dalam kakaknya. Di bulan Februari tahun 1959, ia setuju untuk diwawancarai oleh Peter Morley, seorang produser dokumenter untuk stasiun televisi Inggris, Associated Rediffusion. Wawancara ini satu-satunya wawancara yang difilmkan yang pernah ia lakukan. Disiarkan sebagai bagian dari program bernama Tyranny, The Years of Adolf Hitler. Paula terutama membahas masa kecil Hitler, menjelaskan tahun-tahun awal mereka bersama. Periode pasca perang juga membawa kepergian anggota keluarga dekat Adolf Hitler. Angela, yang telah menjadi perantara Hitler dengan anggota keluarga lainnya selama perang, meninggal dunia karena stroke di tanggal 30 Oktober tahun 1949. Saudaranya, Alois Jr., yang telah mengelola restorannya selama perang, meninggal dunia tanggal 20 Mei tahun 1956 di Hamburg. Saat kematiannya, ia dikenal sebagai Alois Hiller. Terakhir, saudara kandung terakhir Adolf yang masih hidup, Paula, meninggal dunia tanggal 1 Juni tahun 1960 pada usia 64 tahun. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era bagi keluarga Hitler, meninggalkan jejak yang selamanya terkait dengan salah satu periode paling gelap dalam sejarah. Jejak sejarah keluarga Adolf Hitler tidak berakhir dengan meninggalnya kerabat dekatnya. Keturunan kerabat Hitler menghadapi tantangan mereka sendiri dan membuat keputusan kontroversial yang akan membentuk masa depan keluarga mereka. Angela, saudara perempuan Hitler, menikah dengan Leo Raubal Sr. dan bersama-sama mereka memiliki 3 orang anak. Putra mereka, Leo Rudolf Raubal Jr., kemudian memiliki seorang putra bernama Peter Raubal di tahun 1931. Geli Raubal, keponakan Adolf, secara tragis bunuh diri tahun 1931 tanpa memiliki anak. Elfriede Raubal, putri Angela, menikah dengan Ernst Hocheger di tahun 1937 dan memiliki seorang putra bernama Heiner Hocheger di tahun 1945, serta seorang putri. Heinz Hitler, putra Alois dari pernikahan keduanya, meninggal di penjara militer Soviet tahun 1942 tanpa memiliki anak. William Patrick Hitler, putra Alois dari pernikahan pertamanya, mengambil jalan yang berbeda. Di tahun 1947, ia menikahi Phyllis Jane Jack di Amerika Serikat dan mengganti nama belakangnya menjadi Stuart Houston. Pemilihan nama keluarga Stuart Houston menarik perhatian karena kemiripannya dengan nama penulis rasialis Houston, Stuart Chamberlain. William dan Phyllis Stuart Houston kemudian memiliki 4 orang anak: Alexander Adolf Stuart Houston di tahun 1949, Louis Stuart Houston tahun 1951, Howard Ronald Stuart Houston tahun 1957, dan Brian William Stuart Houston di tahun 1965. Namun, semua anak William memilih untuk tidak memiliki keturunan, secara sengaja mengakhiri
garis keluarga Hitler. Menurut David Gardner, penulis buku The Last of the Hitlers, keturunan kerabat Hitler membuat perjanjian untuk tidak menikah atau memiliki anak. Mereka mendiskusikan beban yang mereka pikul berdasarkan latar belakang kehidupan mereka, dan secara sepakat memutuskan untuk mengakhiri garis keturunan Hitler. Keputusan ini mengejutkan banyak orang dan memicu spekulasi tentang motivasi di baliknya. Berlawanan dengan spekulasi ini, Alexander Stuart Houston, putra William dan seorang pekerja sosial sejak tahun 2002, menyatakan bahwa tidak ada perjanjian yang disengaja untuk mengakhiri garis keturunan tersebut. Meskipun tidak ada satupun anak William yang memiliki anak, Alexander menekankan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah pilihan pribadi yang dibuat oleh masing-masing individu dan bukan kesepakatan formal di antara anggota keluarga. Keputusan untuk mengakhiri garis keturunan Hitler telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan besar. Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah pilihan yang bertanggung jawab, mengingat sejarah kelam yang terkait dengan nama Hitler. Ada pula yang mempertanyakan keadilan menghukum generasi masa depan atas dosa-dosa nenek moyang mereka. Keturunan kerabat Hitler telah menjalani hidup mereka jauh dari mata publik, membawa beban nama keluarga mereka yang terkenal. Mereka telah memilih untuk menjauhkan diri dari kekejaman yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan berusaha menjalani kehidupan biasa, bebas dari beban masa lalu kelam keluarga mereka. Namun, ada rumor tentang keluarga Adolf Hitler yang lain setelah Perang Dunia. Salah satu nama yang sering muncul adalah Jean-Marie Loret. Lahir di bulan Maret tahun 1918, Loret mengaku sebagai putra Hitler dan seorang wanita Prancis bernama Charlotte Lovejoy. Kisahnya memang menarik, tapi apakah ada kebenaran dari klaimnya? Jean-Marie Loret menjalani hidup yang panjang dan penuh peristiwa. Meninggal tahun 1985 pada usia 67 tahun. Sepanjang hidupnya, dia menikah beberapa kali dan memiliki 9 anak. Namun, dugaan hubungannya dengan Adolf Hitler lah yang membuatnya menjadi sorotan. Pengacara keluarga Loret bahkan menyarankan bahwa jika keturunan mereka dari Hitler dapat dibuktikan, mereka mungkin berhak untuk mengklaim royalti atas buku Hitler yang terkenal, Mein Kampf. Namun, beberapa sejarawan seperti Anton Joachim Staller dan Sir Ian Kershaw meragukan keabsahan ayah Loret. Mereka berpendapat bahwa kecil kemungkinannya atau bahkan mustahil untuk membuktikan hubungannya dengan Hitler tanpa tes DNA dibandingkan dengan kerabat sang diktator yang masih hidup. Meskipun tidak ada bukti konkret, perlu dicatat bahwa Loret dan Hitler memiliki kemiripan fisik yang kuat. Kemiripan ini ditambah dengan klaim Loret dan kemungkinan menariknya royalti dari Mein Kampf telah membuat cerita ini tetap hidup dalam imajinasi publik. Ada rumor mengejutkan bahwa Hitler memiliki anak dari Unity Mitford, seorang sosialita Inggris yang dekat dengannya. Keterlibatan Unity Mitford dengan Hitler bukanlah sebuah rahasia. Dia terpesona dengan sang diktator dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Namun, apakah hubungan mereka lebih dari sekadar kekaguman? Menurut teori, Unity mengandung anak Hitler dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diserahkan untuk diadopsi dengan identitasnya yang dilindungi. Untuk mengungkap kebenaran di balik klaim sensasional ini, jurnalis Martin Bright memulai sebuah investigasi. Perjalanannya membawanya ke Hillview Cottage, sebuah rumah bersalin pribadi di Oxfordshire, tempat Unity Mitford menghabiskan waktu setelah percobaan bunuh dirinya dan kembali ke Inggris. Kehadiran Mitford di Hillview Cottage merupakan rumor yang konsisten di seluruh desa dan investigasi Bright bertujuan untuk mengungkap kebenarannya. Dia menemukan bahwa rumah bersalin itu memang digunakan selama perang dan klaim tentang waktu tinggal Mitford sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang mengenalnya. Namun, ketika Bright menyelidiki catatan kelahiran di kantor catatan sipil Oxfordshire, dia tidak menemukan catatan bahwa Mitford pernah tinggal di rumah tersebut. Petugas pencatatan menyatakan bahwa kurangnya pencatatan bukanlah hal yang aneh. Namun hal ini menimbulkan keraguan akan keabsahan klaim tersebut. Untuk memperumit masalah, Bright menghubungi saudara perempuan Unity Mitford, Deborah, yang merupakan saudari terakhir dari Mitford bersaudara yang masih hidup saat itu. Deborah menepis teori tentang bayi Hitler sebagai gosip belaka, tetapi dia membenarkan bahwa Unity pernah tinggal di rumah bersalin untuk memulihkan diri dari gangguan saraf. Tak terpengaruh, Bright mencari jawaban dari Arsip Nasional, di mana ia menemukan sebuah berkas tersegel tentang Unity Mitford di bawah aturan 100 tahun. Dengan izin khusus, dia membuka berkas tersebut dan menemukan sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Bulan Oktober tahun 1941, Unity Mitford telah berhubungan dengan seorang pilot uji coba RAF yang sudah menikah. Temuan ini membantah anggapan bahwa Unity dianggap tidak pantas pada masa itu. Teori tentang Mitford yang melahirkan bayi Hitler mendapatkan perhatian lebih lanjut melalui film dokumenter Channel 4 berjudul Hitler's British Girl yang meliput investigasi Bright. Film dokumenter ini menyoroti fakta
bahwa MI5, Badan Intelijen Inggris, ingin menginterogasi Mitford sekembalinya ke Inggris. Hanya melalui intervensi Menteri Dalam Negeri, Sir John Anderson, dia terhindar dari interogasi. The Evening Standard bahkan melaporkan teori ini, menyatakan bahwa Unity kemungkinan bersedia melahirkan anak Hitler, idealnya dalam ikatan pernikahan. Keinginannya untuk menikah dengannya bukanlah rahasia, karena Unity tidak pernah menyembunyikan harapannya itu. Namun, penting untuk dicatat bahwa identitas anak yang diduga ini dan apakah dia benar-benar ada masih belum diketahui. Membuktikan keberadaannya hampir tidak mungkin, dan banyak sejarawan dan mereka yang mengenal Mitford secara pribadi telah menepis dugaan tersebut sebagai spekulasi dan gosip belaka. Menelusuri keluarganya sebelum Perang Dunia Kedua. Sejarah keluarga Hitler dimulai dari nenek moyang paling awal yang diketahui, Stefan Heydler dan Agnes Kapeler, yang hidup di abad ke-17. Cucu mereka, Martin Hitler, lahir tanggal 17 November tahun 1762 dan menikah dengan Anna Maria Goschel. Bersama-sama mereka memiliki 3 anak, Lorenz, Johann Georg, dan Johann Nepomuk. Lorenz yang lahir tahun 1800 menjalani kehidupan yang relatif tidak dikenal dan hanya ada sedikit informasi tambahan tentangnya. Namun, Johann Georg dan Johann Nepomuk kemudian memainkan peran penting dalam silsilah keluarga Hitler. Johann Georg yang dibaptis tanggal 28 Februari tahun 1792 adalah ayah tiri dari Alois Schicklgruber yang kemudian mengganti namanya menjadi Alois Hitler dan menjadi ayah dari Adolf Hitler. Johann Georg menikahi istri pertamanya tahun 1824, tetapi tragisnya dia meninggal saat melahirkan hanya 5 bulan kemudian. Tahun 1842, ia menikahi Maria Anna Schicklgruber yang lahir tanggal 15 April tahun 1795 dan menjadi ayah tiri yang sah bagi anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun, Alois. Sementara itu, Johann Nepomuk Hitler lahir tanggal 19 Maret tahun 1807, dinamai menurut nama orang suci Bohemia, Johann von Nepomuk. Dia menjadi petani yang relatif makmur dan menikah dengan Eva Maria Decker yang berusia 15 tahun lebih tua darinya. Hubungan biologis antara Johann Georg dan Johann Nepomuk dengan Adolf Hitler masih diperdebatkan. Namun, keduanya memiliki hubungan tertentu dengan Hitler. Johann Georg diakui secara sah dan dianggap sebagai kakek dari pihak ayah Hitler yang diakui secara resmi oleh Nazi Jerman. Namun, apakah dia benar-benar kakek biologis dari pihak ayah Hitler masih belum diketahui. Dipercaya bahwa Johann Nepomuk secara informal mengadopsi Alois selama masa kecilnya dan membesarkannya. Ada spekulasi bahwa Johann Nepomuk mungkin adalah ayah kandung Alois, namun tidak dapat mengakuinya secara terbuka karena pernikahannya. Teori lain menyatakan bahwa Johann Georg menjadi ayah Alois sebelum pernikahannya dengan Maria. Namun, klaim ini tidak dibuat selama masa hidup Johann Georg maupun Maria. Di tahun 1877, 20 tahun setelah kematian Johann Georg dan hampir 30 tahun setelah kematian Maria, Alois secara hukum dinyatakan sebagai putra Johann Georg. Johann Nepomuk mengatur perubahan nama belakang Alois menjadi Hitler dan membuat Johann Georg dinyatakan sebagai ayah biologisnya. Di tahun 1876, para saksi memberikan kesaksian di hadapan notaris di Weitra bahwa Johann Georg telah menyatakan di hadapan mereka bahwa dia adalah ayah kandung Alois dan ingin menjadikannya sebagai anak dan ahli waris yang sah. Identitas ayah biologis Alois Hitler masih menjadi bahan perdebatan, tetapi kasus Johann Georg Hitler sebagai kakeknya dianggap yang paling masuk akal dan diterima secara luas. Periode dari tahun 1870-an hingga 1910-an dalam sejarah keluarga Hitler ditandai dengan berbagai peristiwa dan kontroversi yang menohok. Selama masa ini, Alois Hitler, ayah dari Adolf Hitler, mengalami beberapa kali pernikahan, kelahiran dan kehilangan anak, dan berbagai tantangan pribadi dan urusan karir. Pada usia 36 tahun, Alois Hitler menikah untuk pertama kalinya dengan Anna Glasselhörer, seorang wanita kaya yang merupakan putri seorang pejabat bea cukai berusia 50 tahun. Namun, pernikahan mereka mengalami masalah karena Anna sering sakit. Mungkin saja Anna memang sudah sering sakit sebelum menikah, ataukah hal ini terjadi tak lama setelah menikah. Tidak lama setelah pernikahan mereka, Alois mulai berselingkuh dengan Franziska Fanny Matzelsberger yang berusia 19 tahun, salah satu pelayan wanita muda yang dipekerjakan di Pommer Inn di Braunau am Inn, di mana ia menyewa lantai atas sebagai penginapan. Selama tahun 1870-an, Alois berselingkuh berkali-kali yang mengakibatkan istrinya mengambil tindakan hukum. Tanggal 7 November 1874,
Alois dan Anna berpisah atas kesepakatan bersama. Franziska Matzelsberger menjadi pacar Alois, tetapi mereka tidak dapat menikah karena hukum kanon Katolik Roma yang melarang perceraian. Tanggal 13 Januari tahun 1882, Franziska melahirkan putra tidak sah Alois Hitler yang juga diberi nama Alois. Karena orang tuanya tidak menikah, anak laki-laki itu diberi nama Alois Matzelsberger. Alois Hitler tetap tinggal bersama Franziska, sementara istrinya Anna jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia tanggal 6 April tahun 1883. Bulan berikutnya, di tanggal 22 Mei, Alois yang saat itu berusia 45 tahun menikahi Franziska Matzelsberger yang berusia 21 tahun. Alois mengesahkan putranya dengan Franziska, menamainya Alois Hitler Jr. dan kemudian menjadi pemilik restoran di Berlin. Kesehatan Franziska memburuk saat ia baru berusia 23 tahun dan ia dipindahkan ke Ranshofen, sebuah desa kecil di dekat Braunau. Di tengah-tengah tantangan pribadi ini, Alois mempekerjakan Clara Pelzel sebagai pembantu rumah tangga tahun 1876. Clara, cucu dari paman tiri Alois, Johann Nepomuk Hitler, kelak menjadi istri keduanya dan ibu dari Adolf Hitler. Namun, Franziska menuntut Clara untuk mencari pekerjaan lain, membuat Alois mengusirnya. Terlepas dari perpisahan ini, Clara kembali untuk merawat Franziska dan anak-anaknya di bulan-bulan terakhir hidup Franziska, karena Franziska adalah penyandang disabilitas. Setelah kematian Franziska di bulan Agustus tahun 1884, Clara tetap menjadi pengurus rumah tangga. Clara kemudian hamil dan hubungannya dengan Alois semakin dalam. Namun, karena ikatan keluarga mereka, pernikahan mereka menghadapi hambatan hukum, Alois mengajukan permohonan kepada gereja untuk mendapatkan keringanan hukum dan dikabulkan. Tanggal 7 Januari tahun 1885, Clara dan Alois menikah dalam sebuah upacara singkat di kamar sewaan Hitler di lantai atas Pommer Inn. Mereka terus memanggil satu sama lain sebagai paman dan keponakan sepanjang pernikahan mereka. Clara dan Alois kemudian memiliki beberapa anak bersama. Anak pertama mereka, Gustav, lahir tanggal 17 Mei tahun 1885, disusul Ida tanggal 25 September tahun 1886. Tragisnya, Gustav dan Ida meninggal karena difteri pada musim dingin antara tahun 1887 dan tahun 1888. Terlepas dari kehilangan ini, Clara dan Alois memiliki dua anak yang masih hidup, Alois Jr. dan Angela, serta anak bungsu mereka, Adolf Hitler, yang lahir tanggal 20 April 1889. Adolf, seorang anak yang sakit-sakitan, menjadi fokus perhatian ibunya, sementara Alois yang berusia 51 tahun saat Adolf lahir tidak tertarik untuk mengasuh anak dan menyerahkannya kepada Clara. Saat tidak bekerja, Alois sering ditemukan di kedai minuman atau sibuk dengan hobinya beternak lebah. Di tahun 1892, Alois dipindahkan dari Braunau ke Passau, dan di tahun 1894 ia dipindahkan ke Linz. Clara melahirkan anak kelima mereka, Edmund, tanggal 24 Maret tahun 1894. Keluarga tersebut memutuskan untuk tinggal di Passau untuk sementara waktu. Di bulan Februari tahun 1885, Alois membeli sebuah rumah di lahan seluas 3,6 hektar di Havel dekat Lambach, sekitar 50 km di sebelah barat daya Linz. Lahan yang dikenal dengan nama Rausergut itu menjadi rumah baru mereka. Alois pensiun tanggal 25 Juni tahun 1895 di usia 58 tahun setelah 40 tahun bekerja di bidang bea cukai. Namun, transisinya ke dunia pertanian terbukti penuh tantangan. Dia menghadapi kesulitan keuangan, kehilangan uang, dan melihat nilai propertinya menurun. Terlepas dari masalah ini, Alois dan Clara menyambut anak bungsu mereka, Paula, di tanggal 20 Januari tahun 1896. Selama periode ini, hubungan Alois dengan keluarganya tegang. Dia memiliki hubungan yang sangat sulit dengan Alois Jr. yang mengakibatkan Alois yang lebih muda meninggalkan rumah di usia 14 tahun. Alois yang lebih tua bersumpah bahwa dia tidak akan meninggalkan warisan kepada putranya di luar apa yang diwajibkan oleh hukum. Alois Jr. menghadapi masalahnya, termasuk penangkapan karena pencurian dan hukuman penjara berikutnya.
Tragedi kembali menimpa keluarga ini ketika Edmund, anak bungsu Hitler, meninggal dunia karena campak tanggal 2 Februari tahun 1900. Alois berharap putranya, Adolf, akan mengejar karir di bidang layanan sipil, tetapi Adolf memberontak terhadap gagasan ini, tidak menyukai pemikiran untuk menegakkan aturan-aturan kecil. Hubungan mereka menjadi tegang, dan Adolf menolak untuk menuruti keinginan ayahnya. Alois Hitler meninggal dunia tahun 1903, meninggalkan Clara dengan uang pensiun dari pemerintah. Dia menjual rumah mereka di Leonding dan pindah bersama Adolf dan Paula ke sebuah apartemen di Linz, di mana mereka hidup dengan hemat. Kesehatan Clara memburuk karena kanker payudara, dan dia akhirnya menyerah pada penyakitnya tanggal 21 Desember tahun 1907. Adolf sangat terpengaruh oleh kematian ibunya dan berduka selama sisa hidupnya. Selama periode ini, saudara tiri Adolf, Angela Hitler, menikah dengan Leo Raubal, seorang inspektur pajak junior, di bulan September tahun 1903. Mereka memiliki 2 anak bersama, Leo dan Geli. Angela kemudian memiliki anak perempuan lain, Elfriede, tahun 1910. Alois Hitler Jr. di sisi lain bertemu dengan seorang wanita Irlandia bernama Bridget Dowling di pertunjukan kuda Dublin tahun 1909. Mereka kawin lari ke London dan menikah di bulan Juni tahun 1910. Alois Jr. menghadapi tantangan dalam kehidupan karirnya, berusaha mencari nafkah dengan mengelola berbagai perusahaan, namun pada akhirnya menghadapi kegagalan. Selama Perang Dunia Pertama, Adolf Hitler yang tinggal di Munich mengajukan diri untuk bergabung dengan Angkatan Darat Bavaria meskipun ia adalah orang Austria. Dia bertugas di Resimen Infanteri Cadangan Bavaria 16, Kompi Pertama. Hal ini bukan hal yang aneh karena tentara Austria lainnya juga bertugas. Alasan penerimaannya ke dalam tentara Bavaria tidak pasti. Beberapa orang berpikir bahwa tidak ada yang menanyakan kewarganegaraannya, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia mungkin ingin menjadi warga negara Jerman. Sebagai seorang pelari pengiriman di front barat di Prancis dan Belgia, Hitler mengalami kengerian perang secara langsung. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya jauh di belakang garis depan, memastikan kelancaran komunikasi. Meskipun relatif aman, Hitler hadir dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran pertama Ypres, pertempuran Somme, pertempuran Arras, dan pertempuran Passchendaele. Selama pertempuran Somme, Hitler mengalami luka, baik di area selangkangan atau paha kiri, yang disebabkan oleh ledakan peluru di ruang istirahat pelari. Terlepas dari bahaya yang dihadapinya, keberanian Hitler tidak luput dari perhatian. Tahun 1914, ia menerima Iron Cross kelas 2 atas tindakan beraninya. Kemudian, di tahun 1918, atas rekomendasi Hugo Guttmann, Hitler dianugerahi Iron Cross bergengsi kelas 1. Tanda kehormatan ini jarang diberikan kepada seseorang dengan pangkat setinggi Hitler karena ia memegang jabatan Gefreiter, setara dengan kopral. Keadaan yang melingkupi penerimaan penghargaan ini masih menjadi perdebatan, dengan beberapa orang berspekulasi bahwa interaksinya yang sering dengan para perwira senior di markas resimen berperan dalam pengakuannya. Selain itu, Hitler menerima lencana luka hitam di tahun 1918. Saat bertugas di markas besar, Hitler mengejar kegemarannya terhadap seni. Dia menyalurkan kreativitasnya dengan menggambar kartun dan memberikan instruksi untuk surat kabar tentara. Namun, upaya artistiknya terganggu oleh pertempuran Somme di bulan Oktober tahun 1916 ketika ia mengalami cedera yang disebutkan di atas. Tingkat keparahan lukanya membutuhkan perhatian medis yang menyebabkan dia dipindahkan ke rumah sakit Palang Merah di Belitz. Hitler menghabiskan hampir 2 bulan untuk memulihkan diri sebelum bergabung kembali dengan resimennya tanggal 5 Maret tahun 1917. Perang membawa dampak buruk bagi Hitler, baik secara fisik maupun emosional. Tanggal 15 Oktober tahun 1918, ia mengalami kebutaan sementara akibat serangan gas mustard dan kemudian dirawat di rumah sakit di Pasewalk. Selama berada di rumah sakit, Hitler menerima berita kekalahan Jerman, sebuah pukulan yang sangat mempengaruhinya. Menurut penuturannya sendiri, setelah mendengar berita ini, dia menderita kebutaan untuk kedua kalinya. Pengalaman kekalahan Jerman dan runtuhnya Kekaisaran Jerman membuat Hitler sakit hati dan kecewa. Perang Dunia Pertama berdampak besar pada Hitler. Dia menganggapnya sebagai pengalaman yang penting dan dipuji karena keberaniannya oleh para komandannya. Perang memperkuat pandangan nasionalis Jermannya dan meningkatkan kemarahannya terhadap Perjanjian Versailles yang memberlakukan syarat-syarat yang sulit bagi Jerman. Seperti banyak orang lain, Hitler percaya pada Dolchstoß legende, menyalahkan kekalahan Jerman pada politisi sipil dan kaum Marxis, yang kemudian disebutnya sebagai penjahat November. Perjanjian Versailles di tahun 1919 membuat Jerman harus menyerahkan wilayahnya, mendemilitarisasi Rhineland, menghadapi sanksi ekonomi, dan membayar ganti rugi yang besar. Hitler merasa dipermalukan oleh perjanjian tersebut, terutama
dipidana oleh pasal 231 yang menyalahkan Jerman atas perang. Hal ini memicu kebenciannya dan memicu ambisi politiknya. Tahun 1920-an menandai satu dekade peristiwa penting dan hubungan yang menarik dalam keluarga Hitler. Di tengah-tengah Perang Dunia Pertama, keluarga ini menghadapi tantangan pribadi dan politik yang akan membentuk kehidupan mereka. Seiring berjalannya tahun 1920-an, saudara perempuan Adolf Hitler, Angela, melakukan perjalanan penting untuk mengunjunginya. Angela melakukan perjalanan dari Wina ke Landsberg, tempat Adolf dikurung pada saat itu. Reuni ini memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dan berbagi pengalaman mereka sejak akhir perang. Putri-putri Angela, Geli, dan Elfriede menemaninya dalam kunjungan ini. Geli Raubal, putri sulung Angela, baru berusia 17 tahun saat memasuki kehidupan Adolf Hitler. Di tahun 1925, Geli menjadi pembantu rumah tangga Hitler ketika ia dan ibunya pindah ke Villa Berghof di dekat Berchtesgaden. Kepindahan ini membuat Geli semakin dekat dengan Hitler, mengaburkan batas antara keluarga dan sesuatu yang lebih. Di tahun 1929, Geli pindah ke apartemen Hitler di Munich ketika ia mendaftar di Universitas Ludwig Maximilian untuk belajar kedokteran. Meskipun ia tidak menyelesaikan studinya, hubungan Hitler dan Geli bersifat mengontrol dan posesif. Hitler memantau kehidupan Geli dengan cermat, membatasi kebebasannya dan campur tangan dalam urusan percintaannya. Ketika dia menemukan Geli terlibat dengan sopirnya, Emil Morris, dia mengakhiri hubungan itu dan memecat Morris. Hitler kemudian memastikan untuk selalu memiliki seseorang yang dapat dipercaya di sekitar Geli, menemaninya kemana-mana dan mengawasi interaksinya. Meskipun hubungan Hitler dengan Geli sangat rumit, itu bukanlah satu-satunya keterlibatan romantisnya di tahun 1920-an. Di bulan Oktober tahun 1929, ia bertemu Eva Braun, seorang wanita yang berusia 23 tahun lebih muda, di sebuah studio fotografi di Munich. Sementara Eva Braun menjadi pendampingnya yang terkenal, Hitler juga sempat berkencan dengan wanita lain selama masa itu, termasuk Henrietta Hoffmann dan Maria Reiter. Tragedi menimpa keluarga Hitler di tahun 1931 ketika Geli Raubal menemui akhir yang tragis. Dia ditemukan tewas di apartemen Hitler di Munich setelah bunuh diri. Menjelang akhir tahun 1920-an, dunia politik di Jerman mengalami perubahan yang signifikan. Di tahun 1930, Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler memenangkan 107 kursi di Parlemen Reich. Keberhasilan politik ini menandai titik balik bagi Hitler dan ambisinya, menyiapkan jalan bagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di tahun 1930-an. Di tahun 1933, karir politik Hitler mencapai puncaknya ketika ia ditunjuk sebagai kanselir Jerman. Hal ini menandai titik balik tidak hanya bagi Hitler tetapi juga bagi seluruh keluarga Hitler. Keluarga ini menemukan diri mereka terdorong ke pusat kekuasaan politik, di mana Adolf Hitler sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan Jerman. Salah satu peristiwa paling penting di tahun 1930-an adalah disahkannya Enabling Act tahun 1933. Undang-undang ini memberi Hitler kekuasaan diktator yang secara efektif mengkonsolidasikan kendalinya atas pemerintah Jerman. Dengan otoritas yang baru diperoleh ini, Hitler mulai menerapkan kebijakan-kebijakan radikalnya yang akan memiliki konsekuensi yang luas bagi Jerman dan dunia. Keluarga Hitler, terutama saudara perempuan Adolf, Paula, mengalami berbagai macam emosi selama masa ini. Meskipun Paula tidak banyak berkomunikasi dengan Adolf di masa lalu, ia sangat senang bisa bertemu kembali dengannya di Wina di awal tahun 1930-an. Di tahun 1930-an, Adolf Hitler menerapkan kebijakan radikal, termasuk menganiaya dan meminggirkan kelompok-kelompok seperti populasi Yahudi. Keyakinan antisemit dan keinginannya untuk menciptakan ras Arya menyebabkan diskriminasi dan Holocaust. Keluarga Adolf Hitler, termasuk saudara-saudaranya, terlibat dalam kekuasaan politiknya. Beberapa mendukung ide-idenya, sementara yang lain berjuang dengan konsekuensinya. Tahun 1930-an penuh gejolak karena keluarga Hitler dikaitkan dengan naiknya Adolf ke tampuk kekuasaan. Ketika dekade itu berakhir, dunia menghadapi kemungkinan konflik global lainnya. Tindakan Hitler dan peristiwa yang melibatkan keluarganya akan sangat memengaruhi sejarah. Jika Anda menikmati video ini, klik salah satu video yang muncul di layar Anda untuk menonton video lainnya.